Halo Sobat Bineka, kembali lagi bersama saya Yohanes Fandi dalam podcast Ayo Ngopi Sik. Ngobrol pintar, santai, dan edukasi kebangsaan. Ruang bincang tempat kita untuk menyeduh inspirasi, menyeruput wawasan, dan menjaga nyala cinta tanah air. Baik Sobat Bineka, topik kali ini sangat menarik, yakni kontribusi organisasi kemasyarakatan atau ormas dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan pembangunan sosial ekonomi. Sobat Bineka, kenapa hal ini sangat penting? Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi juga pondasi identitas bangsa sekaligus sumber kekuatan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur khususnya. Dan ormas adalah sebagai bagian dari masyarakat mempunyai peran yang besar dalam menjaga, melestarikan sekaligus menggerakkan pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dan Sobat Bineka, untuk membahas hal ini kita sudah bersama Bapak Dwi Supranto dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Bagaimana Andi kabarnya hari ini? Sehat Luar biasa ya. Selamat datang di podcast kami Bapak, di podcast Ayo Ngopi Sik. Dengan harapan kita akan bicara Bapak tentang budaya-budaya yang ada di Jawa Timur dan bagaimana melibatkan ormas ini untuk menjaga budaya kita, tentunya budaya di Provinsi Jawa Timur yang tentunya pasti banyak sekali ya Bapak ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan Bapak bagaimana kondisi budaya di Jawa Timur saat ini? Ya, baik Mas Fendi. Jadi kita tahu bahwa Jawa Timur ini adalah wilayah yang cukup luas, ada 38 kabupaten kota. Dan kalau kita lihat dari sisi budayanya, ini kita coba dari wilayah barat. Di sana ada subetnis Mataraman. Ya, yang ada di wilayah Ponorogo, kemudian di Pacitan, Ngawi. Kemudian geser sedikit juga ada subetnis yang ciri-ciri budayanya itu Ponorogan juga ada. Kemudian agak geser ke utara. Di sana ada subetnis Samin. Kemudian agak ke tengah ada wilayah Arek di Surabaya, kemudian Malang, agak ke utara ada Kepulauan Madura, terus lanjut ke timur ada Tengger, kemudian sampai ke ujung ada subetnis dari wilayah Banyuwangi, Osing. Nah kita tahu bahwa subetnis yang sedemikian banyak tadi itu tentu akan meninggalkan budaya-budaya ya. Baik yang sifatnya intangible, budaya tak benda, maupun budaya yang sifatnya tangible atau benda. Nah kalau kita cermati dari peninggalan-peninggalan budaya tadi, kalau dari sisi intangible, budaya yang sifatnya tak benda, itu ada kurang lebih tercatat di data kami itu sekitar 10.825 OPK. Bahasanya itu OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Jadi Mas Fandi, kalau kita lihat dari Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, bahwa kemajuan kebudayaan itu ada 10 urusan yang kita namakan dengan nama 10 OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Jadi 10 itu ada manuskrip itu naskah kuno, kemudian ada tradisi lisan, kemudian ada kesenian tradisional, ada ritus, ada adat istiadat, ada seni, ada bahasa, ada teknologi tradisional, ada permainan tradisional. Banyak ya Pak ya? Banyak. Dan itu di setiap subetnis yang saya sebutkan tadi, itu banyak sekali peninggalannya. Nah kita tahu bahwa peninggalan-peninggalan budaya apa yang sifatnya tak benda maupun benda ini tentu ada pelakunya, kan begitu ya. Ada masyarakatnya yang mendukung terciptanya sebuah budaya tersebut. Itu dari sisi intangible. Kalau kita geser ke sisi tangible itu peninggalan budaya yang sifatnya benda. Nah situs gitu ya Bapak ya. Nah itu di Jawa Timur itu ada 11.000. Iya, banyak sekali. Iya, 11.000-an objek diduga cagar budaya. Bahasanya begitu. Masih bersifat diduga karena belum melalui penetapan. Jadi dari 11.000 objek cagar budaya tadi itu terdiri dari 5 jenis. Ada benda itu ya semacam ya yang bisa digerak-gerakkan, digeser gitu ya. Kemudian ada bangunan itu ya kayak gitu, rumah-rumah tradisional. Kemudian ada candi. Setelah bangunan ada struktur.
struktur itu peninggalan-peninggalan yang reruntuhan itu. Kemudian ada situs itu kumpulan dari bangunan-bangunan itu dalam Yang satu kelompok. Gitu. Sisa-sisa itu ya Pak ya? Ya. Misalnya. Nah kumpulan dari situs itu ada namanya kawasan. Nah itu jumlahnya di Jawa Timur itu yang masih diduga menjadi cagar budaya itu ada 11.000 tadi. Memang tidak bisa dipungkiri Iya, ya Pak. Kita luar dulu, biasa. Kerajaan Majapahit juga Iya. besar di Jawa Timur juga. Ya, itu dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur, tidak hanya Majapahit, ada Panjalu, Kediri, kemudian Singosari, Blambangan, Ya, banyak Giri, Kedaton, Gresik itu juga meninggalkan peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Iya, makanya tadi 11.000 itu banyak banget. Ya, Karena tapi dari memang- 11.000 itu yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi cagar budaya ini kan ini diduga nih, Betul. ada kriteria-kriterianya. Terus untuk bisa menjadi statusnya sebagai cagar budaya, maka ini harus ditetapkan gitu. Yang menetapkan itu adalah tim ahli cagar budaya. Ini memberikan rekomendasi kepada Bupati Wali Kota sehingga benda tersebut karena mempunyai nilai penting baru ditetapkan menjadi cagar budaya. Nah di Jawa Timur itu kurang lebih ada sekitar 1.228 yang sudah ditetapkan. yang sudah ditetapkan dari 11.000 11.000 sekian tadi yang diduga tadi ya. Wah. Bayangkan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Dan sampai saat ini ternyata juga sebenarnya masih banyak juga Pak yang belum teridentifikasi sebenarnya ya Bapak. Banyak. Dan itu membutuhkan kerja keras kita. Jadi kalau amanat undang-undang pemajuan kebudayaan yang sudah di breakdown ke Perda ya, peraturan daerah terkait dengan pemajuan kebudayaan daerah Jawa Timur, itu bahwa tanggung jawab untuk melestarikan budaya tadi, baik yang sifatnya intangible maupun tangible yang sudah saya sebutkan sekian banyak tadi, itu tidak hanya pemerintah. Betul, nggak hanya pemerintah aja yang untuk menjaga ya Bapak ya. Ada dikenal dengan istilah stakeholder dalam pemajuan kebudayaan. Jadi selain pemerintah, ada masyarakat, kemudian ada akademisi, universitas, peneliti, kemudian ada pelaku usaha, ada media atau press. Nah itu bagian-bagian dari stakeholder yang harus bersama-sama melestarikan kebudayaan yang ada di Jawa Timur yang sekepentingan banyak tadi. Nah masyarakat di situ kalau kita breakdown ya, masyarakat itu bisa perorangan, bisa organisasi masyarakat, bisa kelompok, bisa komunitas. Nah disitulah peran nantinya kalau bahwa pemajuan kebudayaan itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Iya, tanggung jawab bukan hanya pemerintah aja karena ini mengingat itu tadi banyak sekali situs-situs yang ada di Jawa Timur dan memang membutuhkan masyarakat ya Bapak untuk menjaganya. Nah, gimana Pak pandangan Bapak nih sebagai perwakilan dari Disbudpar terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam pelestarian budaya khususnya di Jawa Timur yang sedemikian banyak itu tadi Bapak? Ya, jadi kami melihat bahwa organisasi masyarakat ini, seperti saya katakan tadi bahwa ini menjadi bagian dari stakeholder pemajuan kebudayaan ya. Ini tidak hanya menjadi semacam penerima program pemerintah, tapi justru harus menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemajuan kebudayaan itu. Perda nomor 6 tahun 2024 tentang pemajuan kebudayaan Jawa Timur di pasal 19 itu jelas bahwa pemerintah provinsi itu melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang budaya untuk melakukan pemajuan kebudayaan Jawa Timur. Nah disinilah sebenarnya kita itu memandang bahwa organisasi masyarakat ini tidak hanya sebagai objek penerima program, tetapi ini justru menjadi mitra yang harus proaktif bersama-sama gitu. Nah kita tahu bahwa ormas ini menjadi penyangga identitas lokal ya, artinya bahwa ormas inilah yang paling dekat dengan masyarakat gitu loh. Sehingga keberadaan ormas itu bisa menginisiasi, bisa menggerakkan masyarakat untuk bagaimana masyarakat itu bisa memaknai budaya ini sebagai warisan leluhur dari nenek moyang kita. Nah disitulah ormas berperan, mungkin bisa melakukan inisiasi untuk menggerakkan masyarakat. Apakah ada event, apakah ada pelatihan sanggar-sanggar di sekitarnya. Nah ini penyangga identitas lokal yang dia berada pada masyarakat di akar rumput yang paling bawah. Nah kemudian ormas ini juga menjadi pemberdayaan masyarakat untuk kaderisasi. Nah bagaimana kita tahu bahwa upaya-upaya pemerintah untuk melestarikan ini tidak lepas dari kontribusi masyarakat.
Nah, notabene sekarang ini kan kesenian-kesenian yang berbasis tradisi ini, ngapunten ya, pelakunya kan sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, sehingga itu dibutuhkan regenerasi, kemudian dibutuhkan pemberdayaan gitu, sehingga kedepannya bahwa apa yang ada di sekitar mereka, di sekitar masyarakat itu potensi budayanya bisa terlestarikan. Berarti memang kehadiran masyarakat juga sangat penting ya Bapak ya untuk menjaga itu semua, juga kaderisasi supaya yang sepuh-sepuh itu ada yang gantiin dan tidak lekang oleh waktu seperti itu. Baik, untuk berarti ada Pak peta potensi ormas yang bergerak di bidang kebudayaan di Jawa Timur ini? Banyak Mas Fendi. Dari sisi yang tangible, yang cagar budaya itu di Kediri itu ada ormas namanya PASA itu dia pelestari tentang cagar budaya. Kemudian di Surabaya ini ada komunitas Redenburg ini untuk pelestari sejarah yang ada di Jadi tersebar di seluruh Jawa Timur Bapak? Ada, saya pikir di setiap daerah kabupaten itu ada potensi-potensi masyarakat dalam bentuk komunitas itu. Hanya memang beberapa komunitas ini ada yang sangat aktif gitu ya dalam upaya pelestarian maupun publikasinya itu, sehingga ya barangkali itu yang sering nampak gitu. Kalau di Surabaya ini selain Redenburg ada komunitas Raja Patni itu yang bergerak dalam pelestarian aksara-aksara Jawa. Itu luar biasa, publikasinya itu hampir setiap hari ada itu. Dan itu peran dari masyarakat langsung. Itu. Jadi dia yang menggerakkan, jadi ormas itu yang menggerakkan masyarakat itu ya Bapak ya untuk menjaga bahwa ini aksara Jawa. Ini itu harus dilestarikan. Lalu nah, langkah konkretnya bagaimana? Dia dengan memberikan nama-nama jalan di sekitarnya dengan huruf-huruf atau bahasa Jawa. Kemudian ada seminar-seminar. Nah itu ya mereka sendiri sebenarnya proaktif. Jadi pemerintah itu terbantu dengan adanya organisasi masyarakat, ya komunitas pelestari. Baik dari sisi tangible cagar budaya maupun dari sisi intangible yang warisan budaya tak benda itu. Yang sebanyak itu ya Bapak. Sebanyak itu. Iya. Di Surabaya aja udah banyak ya Bapak ya. Sudah banyak. Ya. Tapi memang itu semua tersebar di seluruh Jawa Timur berarti ya. Ya, saya pikir di setiap daerah ada komunitas-komunitas pelestari itu. Hanya memang seperti saya sebut tadi ada beberapa yang sangat aktif, sangat aktif mempublish gitu. Ya. Karena ini menjadi bagian juga nanti bahwa ada tanggung jawab dari pemerintah untuk bagaimana membantu eksistensi publikasi mungkin Bapak ya. Ya, di samping itu mungkin pendampingan. Pelatihan kemampuan teknis lah atau bagaimana itu. Nanti bisa disampaikan dari kemudian. Ya mungkin harapannya untuk ormas-ormas itu mungkin bisa lebih dikenalkan ya Bapak ya. Oh ternyata kita ini lagi ini adalah ormas misalnya tadi aksara Jawa, ini masyarakat harus tahu. Nah itu nanti mungkin peran Disbudpar adalah untuk mempublikasikan hal semacam itu supaya masyarakat lebih tahu. Seperti itu. Baik, Bapak, bisa dijelaskan ini Bapak, contoh konkret kolaborasi nih Pak dari Disbudpar dengan ormas dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya di Provinsi Jawa Timur khususnya. Ya, baik Mas Fendi. Jadi kalau kita cermati dari program-program Ibu Gubernur ya, ada satu program prioritas dari beliau. Itu namanya Seni Waris. Seni Waris. Seni Waris itu sentra pemberdayaan seniman, budayawan dan warisan adat. Jadi ada upaya untuk memberdayakan itu. Nah, karena upaya pemberdayaan itu harus melibatkan pelakunya kan, mesti kita harus bermitra dengan teman-teman dari ormas. Nah, beberapa kejadian atau beberapa pelaksanaan kegiatan yang melibatkan ormas itu di Bromo kemarin kita bekerja sama dengan komunitas masyarakat Tengger ya. Masyarakat Tengger itu kita dampingi untuk bisa melakukan pegelaran sebuah event budaya. Nah, eventnya itu kemarin kita namakan dengan nama Gegeni. Gegeni itu ya itu adat dari suku Tengger di sana untuk menyambut tamu gitu ya gitu. Jadi ada perapian gitu. Ada simbol-simbol bahwa di situ ada kehangatan dalam menerima tamu gitu. Nah, memang selama ini kegiatan-kegiatan Gegeni itu kan hanya dilakukan parsial oleh mereka. Nah, nggak ada campur tangan pemerintah ya Pak ya? Belum. Dan itu sifatnya ya parsial. Nah, kami mencoba bahwa ini adalah sebuah potensi nih, yang bisa mendatangkan masyarakat wisatawan datang ke situ. Gitu. Nah, kita dampingi jadi para pelaku masyarakat di Tengger ini, kita beri pelatihan untuk bagaimana menggelar sebuah event budaya.
Nah pelakunya mereka sendiri semua. Hampir 90% pelakunya dari masyarakat sekitar. Yang 10% itu hanya tenaga kami untuk memfasilitasi, memberikan kuratorial dan memberikan pelatihan lah untuk bisa mereka itu tampil. Dan event itu sudah tergelar kemarin. Nah bulan depan kita akan ke Using, Tengger. Ke Tengger Banyuwangi. Itu akan mengangkat potensi masyarakat di Banyuwangi. Dan itu kita kemas dalam sebuah pagelaran atau event budaya. Nah, yang sudah jalan itu juga di Malang. Di Malang itu ada komunitas masyarakat yang bergerak dalam pelestarian topeng Malangan itu, topeng Panji. Oh iya, topeng Panji kemarin saya lihat di Instagram itu rame banget itu topengnya, Pak. Itu ternyata sekarang pergeseran. Jadi kalau dulu penonton kesenian tradisional itu hanya masyarakat ya mungkin yang usianya dan masyarakat paruh sekitar baya aja ke atas. Betul. Itu sekarang sudah mulai ke generasi-generasi muda. Itu ramai banget kemarin ya, Pak yang topeng. karena kemarin kita memberikan pendampingan untuk menggelar event itu yang kita sesuaikan juga dengan keinginan dari para generasi muda itu. Jadi generasi muda itu barangkali di dalam sebuah event pagelaran itu ya ada humornya gitu ya. Tidak serius-serius amat, dipadukan dengan nyanyi lagu, tapi kemasannya mengambil temanya tetap dalam koridor seni-seni tradisi, karena yang diangkat adalah kesenian Panji dan itu khas dari daerah Malang. Jadi itu, kayak di blending gitu Pak ya, Iya. budaya lokal dibanding dengan mungkin kekinian saat ini tuh seperti apa membuat pertunjukan yang menarik untuk semua orang seperti itu. Dan itu tentunya melibatkan ormas-ormas masyarakat komunitas komunitas. Jadi mereka kita dampingi untuk bisa berani tampil gitu. Kalau selama ini mungkin tampilnya hanya di momen-momen tertentu. Tapi ini sudah mulai menginjak ke taraf yang mungkin lebih tinggi. Levelnya tidak hanya kabupaten nih. Karena skopnya sudah provinsi ini. Suatu saat ini bisa saja menjadi level di nasional. Nah, kemudian kita juga memberi ruang kepada para pelaku seni dari masyarakat untuk tampil. Misalnya di gedung Cak Durasim Surabaya. Baik. Ada mungkin komunitas ludruk yang ingin tampil. Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat ini bisa seenggaknya daftar dan mendaftarkan budayaannya itu Pak untuk ditampilkan itu step-stepnya gimana? Ya tentu kami harus melakukan kuratorial ya, artinya pendampingan awal sehingga apa yang dia tampilkan itu dari sisi tampilan itu layak lah. Nah ini nanti peran pemerintah untuk bagaimana melakukan pendampingan pelatihan terkait dengan tata kelola event atau budaya dari masyarakat. Mungkin manajerialnya itu mungkin akan dilakukan pendampingan ke arah sana. Dari sisi teknis juga kami mendatangkan kurator-kurator yang bisa mengarahkan mereka untuk menjadi sebuah tampilan visual yang runut, yang urut, yang ada storyline-nya, yang enak dilihat lah intinya seperti itu. Yang menghibur. Yang menghibur tentu. Karena kalau kesenian itu dimaknai mungkin sekarang kalau letterlock gitu ya barangkali minat generasi muda ini yang kurang gitu. Sehingga dari kami dari dinas itu sebenarnya dua-duanya itu kita jalankan. Betul. Artinya dari unsur pelestarian kita tetap jalan. Tapi dari unsur pengembangan kita lakukan. Menjadikan spektakuler seperti itu ya Bapak kita ya. lakukan. Berarti memang Gubernur Jawa Timur ini udah ada program unggulan yang tadi Bapak omongkan seni waris tadi itu ya Bapak ya. Itu luar biasa sih Pak itu. Luar biasa. Karena itu pemberdayaan masyarakat, seniman, dan budayawan. Baik, Bapak, selain pelestarian budaya, bagaimana organisasi kemasyarakatan ini turut membantu ini Bapak, pembangunan sosial dan mungkin ekonomi masyarakat melalui mungkin kegiatan tadi Bapak, misalnya kegiatan topeng tadi, apa yang didapatkan masyarakat sekitar dengan adanya pagelaran yang besar seperti itu? Iya, ini kalau dalam kerangka yang besar, barangkali kita bisa namai ini adalah sebagai sebuah komodifikasi budaya. Mengkomoditaskan budaya, artinya mentransformasikan potensi-potensi budaya yang ada di masyarakat tadi menjadi sebuah gelaran atau event. Nah ketika event ini sudah tergelar, maka ada multiplier efeknya. Pagelaran ini tentu mendatangkan penonton kan gitu ya. Nah penonton yang banyak itu pasti akan mencari
kuliner misalnya. Cemil-cemilan lah, minum-minum. Itu bagian dari event kan mesti Iya. begitu. Syukur-syukur ini masyarakat ini bisa mempunyai ide kreatif. Dia misalnya membuat souvenir misalnya. Kalau itu temanya Panji, membuat souvenir gantungan kunci, topeng kecil-kecil gitu loh. Topeng-topeng, nggih. Itu bisa dijual. Kemudian kalau ini skopnya sudah nasional misalnya, event-event ini, maka okupansi hotel itu akan naik. Karena ada wisatawan yang datang dan butuh akomodasi, kan begitu ya. Oke. Nah ini kita contohkan bahwa kebudayaan-kebudayaan yang sudah menjadi WBTB. WBTB ini warisan budaya tak benda. Ini pengakuan nasional terhadap upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi lain ya. Nah, dari sekian banyak potensi tadi yang sudah saya sebutkan ya, itu Jawa Timur itu saat ini punya 113 warisan budaya tak benda. Ya, ada jaranan, kemudian ada reog. Ponorogo. Nah, itu sudah diakui. Bahkan reog ini kan tidak hanya Indonesia ya, sudah mendunia ya. Iya. Nah, kita lihat bagaimana Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nggih. Itu warisan budaya tak benda yang sudah diakui. Dan itu ketika kita gelar ya, kita gelar dalam dalam sebuah momen event itu, ternyata penontonnya luar biasa. Tidak hanya masyarakat Banyuwangi, Gandrung Sewu itu sudah mendatangkan wisatawan asing juga, luar. Itu Itu trigger untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar sana. Berarti dampak ekonominya sangat berasa ya Sangat Bapak luar ya. biasa. Makanya kalau kita runut peran masyarakat ini kita dampingi, Betul. kita tampilkan, kita gelar, kita ya istilahnya kurasi biar naik kelas. Betul. Kalau sudah naik kelas kita usulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kalau sudah mendapat, maka ini menjadi semacam tiket lah paling tidak. Kalau saya menggelar kesenian, kesenian saya ini sudah diakui oleh pasti ada effort masyarakat untuk bisa mengapresiasi itu. Saya pikir itu yang kita bisa lakukan, dan itu bukti konkret kontribusi antara ormas dengan pemerintah dalam menggelar pelestarian budaya. Dan mungkin menurut saya juga ormas ini mempunyai banyak sekali kesempatan ya Bapak ya, untuk berlomba-lomba menjadikan istilahnya budaya ini yang terbaik supaya nanti bisa didaftarkan seperti itu loh Bapak. Jadi untuk teman-teman ormas yang di sana mungkin dibentuklah, digedein lah gimana itu supaya budayanya itu bisa keluar di masyarakat dan tahu gitu, dan akhirnya nanti masuk ke WBTB tadi kan luar biasa ya Pak ya, sebuah prestasi pengakuan dan juga dampak ekonomi yang terjadi juga tadi seperti Gandrung Sewu di Banyuwangi itu juga dampak ekonomi untuk UMKM masyarakat sekitar juga Jember bagus. Festival Karnival, CFC itu Hmm. event-event yang luar biasa. Dan itu tentu mengikut sertakan ormas juga ya Pak ya semuanya itu. Pasti itu karena pelakunya mereka sendiri. Dan kami sebenarnya dari Dinas Budpar ini juga melakukan upaya-upaya untuk pelindungannya. Jadi tahun ini kami akan mendaftarkan WBTB tadi menjadi hak kekayaan intelektual komunal. Ini agar apa? Agar nanti ya tidak adalah klaim dari tetangga-tetangga sebelah terhadap sebuah budaya yang kita punya ya Pak ya. Gitu. Nah, ini sedang kita upayakan ke arah sana. Luar biasa. Ya itu nanti kita dampingi mereka untuk bisa mendaftarkan kekayaannya itu supaya dapat perlindungan itu supaya dapat perlindungan, karena ranah pemajuan kebudayaan itu ada 4 Mas Fandi. Satu, ranahnya pelindungan. Bagaimana upaya melindungi baik dari sisi fisik maupun administratifnya. Kalau komunal tadi kan haki itu kan ya pelindungan secara administratif ya. Diwujudkan dalam sebuah lembar pengakuan gitu loh. Kalau pelindungan yang sifatnya fisik ya yang kita lakukan sehari-hari dengan objek. Nah, kedua ada selain pelindungan ada pengembangan. Bagaimana potensi-potensi budaya yang ada ini kita kaji, kita publis untuk bisa naik kelas. Ya, kemudian setelah itu ada pemanfaatannya. Nah, disinilah nanti peran ormas itu untuk bisa mengorganisir ini menjadi manfaat bagi kesejahteraan para pelaku budayanya dan masyarakat sekitarnya. Nah, terakhir
ranah dari pemajuan kebudayaan itu ada pembinaannya. Pembinaan. Nah, kalau pembinaan ini mungkin ranahnya pemerintah gitu ya. Karena pemerintah punya segala sarana Fasilitasi dan fasilitas dan untuk bisa lain-lain. membantu para pelaku budaya tadi ya Bapak ya. Oke, ya. Untuk Itu, Mas ya next level gitu ya, to the next Ya. level seperti itu. Baik, Bapak, apa nih? Kita tadi udah ngomongin tentang keterlibatan ormas, juga upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya dengan ormas sebagai apa istilahnya sebagai yang membantu. Nah, apa yang tantangan Pak yang dihadapi dalam mendorong organisasi kemasyarakat ini untuk lebih aktif berperan di sektor budaya? Iya, ini tantangan yang barangkali mungkin nanti bisa teman-teman ormas ini bisa cermati ya, karena kami juga memantau selama perkembangan pemajuan kebudayaan ini, khususnya yang dari ormas ini ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan perhatian. Yang pertama ini terkait dengan manajemen tata kelola ya. Jadi banyak organisasi masyarakat yang punya potensi budaya yang bagus sebenarnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan potensi tadi. Nah, kemudian juga tata kelola ini menyangkut tentang administrasi. Banyak mungkin yang belum mungkin berbadan hukum resmi gitu ya, atau belum berizin dan mempunyai legalitas. Itu kita dorong ke arah sana. Nah, kemudian juga untuk ormas-ormas ini kan butuh kontinuitas pendanaan ya. Oke. Ini yang tidak ada. Karena selama ini kalau ormas-ormas mau berkegiatan itu kadang-kala ya dananya ya mungkin ya spontanitas seperti itu. Urunan Ya. gitu. Nah, kontinuitas penganggaran sebuah organisasi masyarakat ini saya pikir menjadi titik krusial juga. Agar apa? Agar perencanaan kegiatannya itu bisa berkelanjutan. Kontinu. Jangan sampai sekarang bisa tampil, besok enggak Nggak bisa. bisa. Nah, itu nanti tetap akan terkait dengan peran dari pemerintah sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya juga tantangannya ini terkait dengan regenerasi. Ya, saya sudah sebut tadi. Yang tadi ya Bapak ya. Iya. Sekarang ini komunitas ludruk ini, ngapunten ini memang urgen untuk kaderisasi ya. Oke. Karena tokoh-tokoh senior ini kan sudah banyak yang sudah mulai sepuh gitu ya. Dan yang muda-muda ini memang belum banyak muncul atau karena memang kaderisasinya yang mungkin belum maksimal atau bagaimana. Nah, itu ya yang menjadi tantangan mereka sebenarnya. Ini untuk eksistensi mereka. Kalau tidak ada kaderisasinya, Mati. ya mati ya. Iya. Kalau mati sudah hilang kebudayaan yang ada di Jawa Timur itu. Ya oleh karena itu ya kita perlu ikut campur tangan dalam upaya pelestarian itu ya Pak dan ya. kaderisasi itu ya. Dan ada kan upaya dari pemerintah untuk kaderisasi itu Bapak, mungkin ada yang jadi dalang cili atau dalang ada. gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Disbudpar. Ini dari sisi pendanaan ya. Itu kita itu ada kegiatan yang namanya hibah terkait dengan para pelaku seni, komunitas seni, organisasi masyarakat untuk pelestarian budaya. Tetapi sekali lagi bahwa hibah ini ya sifatnya kan hanya darurat saja. Mestinya harus ada tantangan yang ada di ormas atau pelaku budaya ini untuk bagaimana mereka punya sumber penghasilan sendiri. Gimana caranya? Ya itu yang caranya. Tidak hanya menggantungkan dari pemerintah hibah. Kalau hibah kan hanya setahun sekali. Nah, hibah di Disbudpar itu bisa bermacam-macam peruntukannya untuk sarana prasarana kebutuhan permainan budaya ada gamelan misalnya, atau sarana untuk misalnya ada reog atau apa itu bisa diajukan. Kemudian juga ada event. Jadi kita memfasilitasi, memfasilitasi dari teman-teman ormas atau komunitas budaya yang ingin tampil gitu ya, kita fasilitasi itu. Kemudian dari sisi pembinaan kita itu melakukan upaya-upaya lomba, Mas Fendi, lomba dan kompetisi lah gitu ya. Kita ada kegiatan namanya Festival Karya Tari misalnya.
Jadi ini untuk merangsang, memicu masyarakat atau organisasi masyarakat ini untuk bisa memunculkan lagi, Dan aktif untuk mencari itu ya Bapak mencari ya? potensi di Oke, sekitarnya. Dan itu digelar, dilombakan, yang juaranya itu mungkin bisa kita fasilitasi untuk bisa tampil di event-event kenegaraan, misalnya seperti itu. Oh, iya. Nah, kemudian ada juga misalnya lomba dalang cilik, ya ini Iya. kaderisasi nih. Iya. Nah, lomba itu kan tujuannya ya hanya mencari bibit-bibit baru gitu loh. Jadi sebenarnya dari pemerintah sudah ada upaya ya Bapak Sudah ya? banyak untuk, yang dilakukan. Iya, tari, Iya. dalang, Iya, dan tapi juga kan- untuk PR dari Ormas ya mungkin. Iya. Sebagaimana mereka teman-teman ini bisa memaksimalkan. Ya karena banyaknya potensi tadi. Betul. Dari sub etnis saja ada berapa tadi? Iya, tadi ada yang dari ujung Ngawi sampai Iya, Banyuwangi. banyak ada sub etnis dan itu Betul. masing-masing meninggalkan budaya ciri yang berbeda-beda, berbeda-beda. Dan mempunyai itu harus keunikan sendiri. dirawat. Betul. Pemerintah tidak bisa menjangkau sampai ke Betul. pelosok-pelosok. Nah, disitulah sebenarnya peran krusial dari teman-teman komunitas, Nggih. karena mereka berada pada akar rumput yang langsung. Yang jangkauannya Iya. memang langsung di situ, Iya. di pelakunya nggih Bapak Ya, nggih. iya. Baik, berarti untuk pendampingan tadi sudah ada, lalu pelatihan itu tadi dari lomba-lomba seperti itu, dan juga bantuan darurat yang tadi juga setiap setahun sekali juga ada Ya. untuk sarana prasarana juga ya Bapak ya. Ya. Baik, Bapak apakah ada ini Pak best practice menurut Bapak selama ini tentang budaya yang melibatkan ormas ini yang ada di Jawa Timur, mungkin dari event selain Gandrung Sewu tadi Bapak? Kalau yang sangat fenomenal itu kan GFC Jember itu. Jember nggih. Itu basisnya masyarakat semua itu. Iya. Sekarang ada juga Banyuwangi Ethno Carnival. Di Sumeneb juga ada. Di Tuban ada Tuban Night Specta. Oh, dari satu itu langsung menyebar kemana-mana ya Bapak Iya. ya, merangsang kota lain untuk mengadakan hal yang serupa seperti itu. Dulu kami di Disputpar itu ada satu kegiatan yang namanya Jatim Night Specta. Jadi itu adalah parade karnaval yang dilakukan malam hari. Jadi itu memang ya inovasi event yang pertama. Nah, setelah itu baru kabupaten kota ini menduplikasi Oke. dengan potensi masing-masing, Masing-masing. digelar di masing-masing. Itu saya pikir ya menarik. Kemudian yang juga bisa dipakai ini adalah pemberdayaan masyarakat adat yang sekarang kita kerjakan di Tengger dan di Osing nantinya itu. Karena kalau dari yang saya sebutkan tadi ada dari sub etnis yang mulai dari Ponorogo, Mataraman, kemudian Samin dan yang lain, mereka punya potensi warisan adat yang berbeda-beda dan itu harus diinisiasi untuk bisa tampil menjadi sebuah event yang bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Mendatangkan Kan intinya dampak sebenarnya ke ekonomi. sana. Betul, Jadi betul. upaya-upaya pemajuan kebudayaan itu koridor pelestarian tetap dijaga, tapi dari sisi yang lain para pelaku budaya ini juga bisa mendatangkan manfaat dari keberadaan budaya itu sendiri. Betul. Saya pikir kalau sudah masyarakat itu merasa ada manfaat dari potensi budayanya, maka unsur pelindungannya itu akan jalan. Paralel. Dia tidak akan mungkin menelantarkan budayanya yang bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi, kan gitu logikanya itu. Betul. Ya. Oke, baik. Jadi memang luar biasa ya Bapak ya tadi penjelasan Bapak terkait Iya. potensi lalu dampak ekonomi yang cukup luar biasa juga khususnya di Provinsi Jawa Timur ini, dan ini juga mungkin memicu kebudayaan yang tadi Bapak sampaikan karena banyak sekali dengan keunikannya masing-masing mungkin bisa merangsang teman-teman ormas untuk lebih giat ya Bapak ya untuk Iya. bagaimana cara manajemen ini supaya jadi to the next level seperti itu. Iya. Nah, baik. Bapak, apa pesan dan harapan banget dari Disputpar Jawa Timur kepada organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur ini agar terus menjadi mitra strategis dalam membangun masyarakat yang berbudaya dan mandiri secara ekonomi? Ya tentu keterlibatan teman-teman ormas itu menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk memajukan kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Nah, hasil sinergitas kolaborasi ini yang nantinya akan memunculkan gitu ya masyarakat-masyarakat yang berbudaya, Betul. kemudian juga mandiri dan
berdikari secara ekonomi dari hasil itu budaya itu sendiri. Dan kita juga berharap bahwa ormas-ormas ini bisa menjadi duta-duta budaya Jawa Timur. Tidak harus selalu mungkin dengan pemerintah ya. Masyarakat bisa mandiri dalam mengekspresikan sebuah potensi budaya yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan itu kalau ada upaya-upaya untuk misalnya mengikuti eksebisi, mengikuti pertukaran budaya, syukur-syukur keluar negeri itu akan membawa dampak dan nama bagi pemerintah Jawa Timur itu sendiri. Dan kita juga berharap bahwa ormas ini menjadi penguat identitas lokal tadi yang saya sebutkan, karena keberadaan ormas ini berada persis di tengah-tengah komunitas atau masyarakat. Sehingga mungkin peran ormas itu akan menjangkau dengan lebih mudah. Kalau kami dari pemerintah barangkali mungkin dari 38 Kapkot itu tidak mungkin semuanya bisa maksimal kita tangani. Betul. Jadi, butuh keterlibatan ya. Ya, butuh keterlibatan itu. Saya pikir peran ormas, komunitas pelestari budaya ini luar biasa bagi upaya pemajuan kebudayaan yang ada di Jawa Timur ini. Ya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa flow-nya itu ada budaya, lalu ormas terlibat, lalu pemerintah masuk membuat event-event kegiatan, masyarakat ikut campur, dan akhirnya ekonomi itu berputar. Seperti itu ya Pak ya, sederhananya seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Tetapi ya hal yang kelihatannya sederhana itu memang kompleks banget harus sebenarnya. Ada komitmen bersama. Artinya Betul. tidak hanya dari pemerintah sendiri, tapi masyarakat juga harus proaktif itu. Karena ya barangkali pekerjaan yang besar ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Syukur-syukur ada penguatan narasi budaya dari akademisi. Ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya Pak. Karena untuk pengusulan sebuah budaya menjadi warisan budaya tak benda itu salah satu yang paling menjadi titik penting adalah bagaimana kajian terkait dengan narasi budayanya itu. Benar enggak ini bahwa ini memang ada nilai penting ya benar enggak ini ada ceritanya benar enggak ada sejarahnya, dan itu peran dari akademisi. Nah, kita bisa melibatkan akademisi. Kita punya MOU dengan UNESA, dengan UNER terkait dengan upaya-upaya untuk memperkuat narasi-narasi budaya yang ada. Kalau mungkin dari kami sendiri bahasanya ya mungkin dari instansi barangkali tidak terlalu detail, tidak populer. Nah, itu peran dari akademisi bisa membantu ke arah sana. Untuk memperbaiki narasi supaya menjadi menarik gitu ya Bapak ya. Nah, itu pernah kita lakukan dengan UNER untuk membuat kajian terkait dengan sholawat badar. Ya pernah dengar ya? Pernah. Ya, sholawat badar itu adalah salah satu warisan budaya Jawa Timur yang sudah diakui oleh Indonesia. Nah, kajian-kajian terkait dengan nilai penting, semangat, kenapa sampai muncul budaya seperti filosofinya itu seperti apa? Itu diulas secara ilmiah dan by data gitu. Nah, ini perannya akademisi tadi. Jadi memang ya semuanya harus terlibat ya Bapak ya. Betul. Organisasi masyarakat juga tadi udah kita dengar bareng-bareng. Keterlibatannya sangat luar biasa juga dari mungkin akademisi dan kalau semuanya bersatu nah pasti budaya ini tetap terjaga ya Pak, seperti itu. Dan satu Mas Fendi. Tahun ini Indonesia itu mau mengajukan kesenian jaranan menjadi ICA, International Cultural Heritage, jadi ini UNESCO. Setelah kemarin ada Reok Ponorogo diakui, ada Kolintang, ada Kebaya. Nah, ini Indonesia sekarang mau mengajukan jaranan. Dan jaranan itu kalau kita lihat petanya, ini paling banyak temuannya, paling banyak pelakunya ini di Jawa Timur. Betul. Ada banyak sekali jenis komunitas pelaku. Jenis-jenis jaranan itu juga banyak ya Pak ya. Ada dan jaranan. itu masing-masing punya komunitas sendiri, punya keunikan sendiri juga. Keunikan sendiri, pelaku sendiri. Iya. Dan itu kita kerjasama nanti dengan Suriname. Karena ada keterkaitan bahwa di sana juga ada kesenian jaranan seperti itu. Ini yang lagi digodok ya Pak ya. Ini, semoga karena lancar. Kalau pengajuan ke UNESCO ini kalau sifatnya multinasional, artinya antar negara itu lebih cepat katanya begitu. Karena ini mungkin budaya global kan gitu ya. Budaya global. Ya. Dan tentunya itu menjadi sebuah kebanggaan ya Bapak ya kalau nantinya jaranan ini kan diakui secara internasional seperti itu. Nah, ini kalau ini menjadi gerakan bersama dari masyarakat
ikut terlibat di dalam upaya penyusunan desirnya itu, upaya pengusulannya itu, saya pikir ini akan memperkuat usulan kita. Karena dari UNESCO itu mengamanatkan kalau nanti sudah ditetapkan tidak ada upaya untuk melindungi pelestarian, maka ini statusnya bisa dicabut nih, gitu. Oh iya. Jadi ya tidak main-main, Tidak jadi main-main, ada konsekuensi ketika Betul, sudah betul. ditetapkan itu. Itu harus dijaga gitu Iya, ya. Kalau udah dan yang ditetapkan. menjaga siapa? Ya Semuanya, masyarakat, betul. yang paling dekat, ya pemerintah, ya itu tanggung jawab bersama itu. Saya pikir itu untuk pelestarian kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Iya. Baik, Bapak terima kasih banyak ini atas waktunya. Karena kalau kita ngomongin budaya di Jawa Timur itu gak akan ada habisnya karena pasti Betul. banyak. Tadi Bapak aja ada 11.000 yang belum di ini. Kita kalau bahas ini bisa sampai nanti sore nih Bapak. Iya. Baik, sebelum saya tutup podcast pada hari ini, Bapak mungkin ada sebuah pesan atau closing statement untuk organisasi kemasyarakatan, pelaku budaya yang ada di Jawa Timur. Monggo Bapak. Ya, jadi Jawa Timur ini kaya akan potensi budaya baik yang sifatnya tangible maupun intangible. Ada sekian ribu potensi budaya yang harus dirawat, dijaga, dan dilestarikan. Nah, peran pemerintah saja tidak cukup karena banyaknya potensi tadi dan itu tersebar di setiap kabupaten kota. Oleh karena itu, organisasi masyarakat, ormas ini akan menjadi bagian penting, mitra sinergitas terpenting dari pemerintah untuk ikut menjaga, melestarikan, dan memajukan kebudayaan yang ada di Jawa Timur itu. Saya pikir itu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Pak Dwi atas rawuhnya di podcast Bakas Bangpol ini. Semoga insight-insight yang saya dapat saat ini berguna untuk sobat Bhinneka dimanapun kalian berada, dan juga tentunya untuk organisasi kemasyarakatan tetap semangat untuk berkarya lebih baik, untuk menjaga budaya lebih baik, dan hingga kontribusinya untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Jadi kita semakin paham bahwa melestarikan budaya itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga butuh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur atas waktunya dan pemikirannya terhadap organisasi kemasyarakatan budaya ini yang sangat berharga. Dan untuk Sobat Bhinneka, semoga diskusi ini bisa membuka wawasan baru tentang pentingnya sinergi dalam menjaga identitas budaya sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Baik, saya Yohanes Fandi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.